Seminggu kabur, pembunuh sadis 5 warga di Aceh Tenggara ditangkap. Polisi menangkap As, pelaku pembacokan yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 1 korban kritis di Desa Uningsi Gurgur, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara. Pelaku ditangkap personel Polres Aceh Tenggara di Desa Salimpinim, Kecamatan Tano Alas, Aceh Tenggara pada Senin, 23 Juni 2025, malam. Camat Babul Rahmah, Rimandani Pagan SSTP, membenarkan peristiwa penangkapan tersebut. Sebelumnya, pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara telah memasukkan pelaku dalam DPO. Motif pembunuhan belum diketahui. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yul Hendri mengatakan pelaku pembunuhan masih bungkam. Tersangka masih belum mau menyampaikan motifnya ke penyidik Satreskrim Polres Aceh Tenggara walau berulang kali diinterogasi. Kasus pembunuhan ini berencana. Namun, motif pembunuhan yang tega habisi nyawa 5 orang dengan parang secara brutal dan sadis masih terus didalami, ujar Kapolres. Menurut Kapolres, tersangka melarikan diri selama seminggu dan akhirnya ditangkap tim gabungan Polres Aceh Tenggara, Jatanras Polda Aceh dan Babinsa Babul Rahmah di Kutumejile, Kecamatan Tano Alas, Aceh Tenggara pada Senin, 23 Juni 2025, malam. Kapolres menegaskan bahwa pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 80 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersangka pelaku pembacokan yang menewaskan 5 orang sekeluarga dan 1 orang selamat ini, terancam penjara 15 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena ada korban anak di bawah umur, ujar Kapolres. Keberhasilan polisi berhasil meringkus Ardi Sahputra, 21, diduga sebagai tersangka pelaku pembacokan secara brutal yang menewaskan 5 orang dan 1 orang selamat yang terjadi di Desa Uningsi Gurgur, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, Senin, 16 Juni 2025. Pelaku ditangkap di kebun. Tersangka sembunyi di area pegunungan di Kabupaten Aceh Tenggara. Pelaku lari dari kebun ke kebun untuk sembunyi, ucap Kapolres. Barang bukti yang disita ialah pisau parang yang digunakan tersangka pada saat pembacokan, 2 handphone, lampu, dan air mineral. Kapolres menjelaskan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga. Sebagian korban adalah keponakan dan adik kandung ibu dari pelaku. Rentetan aksi pembantaian. Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Tersangka P diketahui pertama kali mendatangi rumah korban Laura, 15, dan adiknya Fasri, 4, warga Desa Uningsi Gurgur. Tanpa ada percakapan, pelaku langsung mengayunkan senjata tajam ke arah kedua anak tersebut hingga tewas di tempat. Aksi brutal tak berhenti di situ. Beberapa menit kemudian, ia menuju rumah Elviana, 16, dan melakukan serangan serupa. Gadis remaja itu tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan leher. Pelaku kemudian melanjutkan aksinya ke rumah korban lainnya, Matiah, 45, Nayan Basri, 50, dan Hidayat, 27. Matiah dan Nayan meninggal dunia di tempat, sedangkan Hidayat sempat dirawat di RSUD Sahudin Kutacane namun akhirnya menghembuskan napas terakhir karena luka parah dan pendarahan hebat. Johnson menjelaskan bahwa berdasarkan hasil sementara, antara pelaku dan para korban terdapat hubungan kekeluargaan, di mana P merupakan paman sekaligus adik kandung ibu dari beberapa korban. Pihak kepolisian hingga kini terus mendalami latar belakang pelaku, termasuk kemungkinan adanya gangguan kejiwaan atau faktor perselisihan keluarga. Kami masih mendalami motif secara menyeluruh. Tim penyidik sedang mengumpulkan informasi dari keluarga besar korban serta masyarakat sekitar, tambah Johnson.